Nah, kawan-kawan semua, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang apa itu Excel brick dan apa itu potes pucuk di tersier anggur ya, sampai dia berbuah dan sampai buahnya kita panen ya, insya Allah. Nah, saya bahas dari Excel brick dulu ya. Nah, seperti yang di hadapan kita ini, nah itu ya. Nah, itu pohon anggurnya saya lakukan Excel brick di bagian sekunder. Nah, tujuan utamanya saya ingin membesarkan batang sekundernya ini. Nah, tuh bisa dilihat batang sekunder yang sebelum di Excel brick dia seperti ini, sesudah di Excel brick dia lebih besar dan lebih bulat. Nah, ini ya kegunaan yang pertamanya. Nah, Excel brick di sini bisa kita lakukan di batang primer dan batang sekunder. Nah, kalau di batang primernya seperti apa, Bang? Nah, di batang primernya itu sebelum kita menaikkan dia ke para-para, nah itu bisa kita lakukan Excel brick bertujuan supaya batang primernya cepat membesar. Nah, dan ada juga Excel brick yang tidak disengaja, sejenis pohon anggurnya setak dalam masa pertumbuhan. Nah, itu secara tidak sengaja kita otomatis pangkas pucuk pohon anggur kita, dan itu secara tidak sengaja kita melakukan Excel brick. Nah, itu kalau tunas baru yang tumbuh dan lebih gemuk, nah itu dinamakan Excel brick ya. Nah, jadi Excel brick di sini untuk membesarkan batang atau untuk mempercepat pembesaran batang sekunder maupun batang primer. Dan ada lagi kegunaan yang keduanya. Kegunaan yang keduanya adalah Excel brick di pembatasan akhir pertumbuhan sekunder. Misal kita mau 2 meter, nah kita lakukan Excel brick 1 jengkal atau lebih ya. Nah, kita lakukan potong pucuknya ya. Nah, kita lakukan potong pucuk di 1 jengkal atau 2 jengkal. Nah, itu pembatasan akhir dari sekundernya ya. Nah, setelah itu kita lanjut ke pembahasan tentang potes pucuk di tersier anggur ya. Nah, kita lanjut ya. Nah, lanjut ke bagian potes pucuk di bagian tersier ya. Nah, saya akan jelaskan sesingkat mungkin, semoga bisa dipahami. Nah, potes pucuk di tersier yang pertama kegunaannya adalah kalau kita potes pucuk di sini misal. Nah, ini gunaan yang pertama memungkinkan tersier yang pertumbuhannya lambat ini menyusul ya. Nah, itu kegunaan yang pertama. Nah, kegunaan yang kedua, potes pucuk semisal kita sudah menentukan titik yang sudah kita maksimalkan untuk pertumbuhan tersier ya. Nah, itu lalu kita lakukan potes pucuknya seperti ini. Nah, itu untuk membesarkan batang tersiernya ini ya. Nah, itu kegunaan yang pertama, yang kedua. Dan juga untuk mempercepat mata but ini membesar. Nah, jadi sehabis kita melakukan potes pucuk di area yang kita inginkan, pastilah tunas-tunas air seperti ini pada bermunculan itu. Nah, biasanya ini bermunculan karena pohon anggurnya itu vigor atau subur ya. Nah, kita harus lakukan potes pucuknya seperti ini. Nah, ini ya, pucuknya kita potes. Nah, tujuannya untuk apa, Bang? Nah, tujuannya untuk menghentikan pertumbuhan tunas air yang tumbuh di setiap ketiak daun tersier anggur kita. Nah, kalau kita biarkan dia tumbuh besar, maka but calon pembuahan anggur kita akan rusak atau terhimpit ya. Nah, dan yang kedua tujuannya untuk menjaga mata but supaya jangan pecah. Nah ya, nah jadi kita harus batasi semisal seperti ini. Nah, ini ya tuh. Nah, kita batasi, kita sisakan 1 daun saja, jangan kita buang habis. Kalau kita buang habis, mata butnya akan pecah di waktu yang tidak kita inginkan. Nah, jadi itu kegunaannya ya. Nah, jadi
kapan Bang waktunya membuang tunas air yang tumbuh di setiap tersier ini? Nah, waktunya membuang ini kalau versi saya ya, semisal kita mau melakukan pemangkasan pembuahan 3 hari lagi, nah kita buang di hari ini. Nah di 3 hari ke depannya kita lakukan pangkas pembuahan. Nah Bang, kenapa tidak di hari mau pembuahan saja ini dibuang? Nah karena kalau di hari mau pembuahan ini dibuang, mungkin nutrisinya tidak berfokus di ujung-ujung bud. Nah jadi ini harus kita buang terlebih dahulu. Nah ya, misal 3 hari dan 4 hari. Nah saya tidak menyarankan ini kita buang 1 minggu sebelum pangkas pembuahan ya, karena biasanya 1 minggu itu bakal ada mata bud yang pecah ya. Nah jadi 3 atau 4 hari ya sebelum pangkas pembuahan ini kita buang. Nah itu kalau versi saya ya, tapi terserah kawan-kawan semua saja. Kalau kawan-kawan mempunyai inspirasi lainnya, kawan-kawan bisa meniru yang lainnya ya. Ini hanya saya bagikan pengalaman saya ya. Nah habis itu kita memilih mata bud. Nah jangan memilih mata bud yang panjang dan lonjong seperti ini. Nah itu ya. Nah biasanya kalau kita memilih yang seperti ini, itu yang akan dia bawa nantinya akan bunga PHP dan cuman pucuk ya. Nah jadi bud seperti apa Bang yang membawa bunga? Nah semoga ada ya, kita akan cari. Nah ini kan agak panjang ya tuh. Nah yang bulat seperti ini, nah itu ya, yang bulat seperti ini dan yang gemuk ya. Nah karena kan ini pohon anggurnya sedang berbuah, jadi mata budnya agak kurang gemuk-gemuk ya. Nah jadi milihnya yang bulat seperti ini dan gemuk. Nah jangan yang panjang seperti ini. Nah itu, ini insya Allah membawa bunga kalau kita pangkas tuh. Nah kalau yang seperti ini mungkin membawa bunga tapi bunga PHP ya. Nah jadi mungkin ada juga yang bertanya Bang, apakah misal kita mau melakukan pangkas pembuahan itu kita hitung dari mata bud keberapa. Nah kalau saya di sini ya pribadi, saya tidak memilih atau menghitung mata bud yang ingin saya lakukan pemangkasan. Misal 5 mata bud saya lakukan pangkas pembuahan. Nah saya tidak menghitungnya, saya hanya memilih mata bud yang agak gemuk dimanapun posisinya. Kalau potensinya tinggi, disitulah saya akan melakukan pangkas pembuahan. Nah misal kalau yang seperti ini, nah ini kan panjang, ini panjang dan lonjong. Nah ini juga agak panjang dan lonjong ya tuh. Nah dan di atasnya agak gemuk sedikit. Nah saya akan memangkasnya otomatis di sini. Nah jadi saya tidak menghitung mata budnya ya. Nah sampai di sini semoga paham ya. Nah mungkin ini saja, apabila ada salah dalam perkataan saya mohon maaf ya. Nah apabila ada yang kurang dipahami bisa ditanyakan di kolom komentar ya.